Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang insya Allah muliakan, pada kesempatan sore hari ini insya Allah saya akan membawakan tema yang berjudul amalan tergantung pada akhirnya. Ada seorang hadis Nabi dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada yang membunuh orang-orang musyrik dan ia merupakan salah satu prajurit muslimin yang gagah berani. Namun anehnya beliau malah Rasulullah berujar, siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, silahkan lihat orang ini. Kontan sahabat semua kaget. Kontan seorang menguntitnya dan ia terus menguntit sehingga prajurit tadi terluka. Dan benar kata Rasulullah bahwa ia tidak tahan karena sakitnya luka yang dideritanya. Lalu ia menghujamkan pedangnya di dadanya sampai wafatnya. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun pada akhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya, ada seorang hamba menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 6463. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa seseorang tergantung dengan amal akhirnya. Misalnya bertahun-tahun dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, namun pada akhirnya bisa jadi ia tergelincir ke neraka. Misal contoh yang prajurit yang muslim tadi, dia rela sebagai mujahidin membunuh nyawanya orang musyrik waktu itu, dan dia tertebas lukanya karena tidak tahan dengan sakitnya luka yang dideritanya, ia mengambil pedang lalu menghunusnya sendiri ke tubuhnya. Sebaliknya, ada juga amalan-amalan yang biasa dilakukan penghuni neraka dan pada akhirnya akhir hayatnya dia bisa menjadi penghuni surga. Salah satu banyak sekali kisah yang sering kita dengar. Salah satunya mungkin bahwa ada wanita, mohon maaf, pelacur yang zaman dulu, dia melihat seekor anjing yang kelaparan di tengah padang pasir. Lalu di situ tidak ada siapapun orang yang melihat. Dia melihat hanya seekor anjing yang sangat kehausan. Dia turun langsung ke sumur dengan membawa sepatunya dan menggigit sepatunya ke atas dengan membawa air, lalu dia berikan kepada si anjing tersebut. Nah, itu salah satu yang biasa menghuni amalan yang dilakukan amalan neraka, tapi di akhirnya Allah memberikan hidayah, dia diampuni segala dosanya, dimasukkan ke surga. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang lain selain wanita itu. Ada juga yang seorang pembunuh berdarah dingin yang dia sudah membunuh 99 nyawa. Dan pada akhirnya dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia salah bertanya, malah dia bertanya kepada seorang rahib. Dia ingin bertobat, rahib menjawab tidak bisa, kata gitu kan. Lalu dia menggenapkan mempunyai rahib itu pun dibunuhnya juga. Dia tetap kembali dengan tekadnya ingin bertobat dan berketemulah dia dengan seorang alim. Seorang alim itu berkata dia menceritakan niatnya untuk seorang alim bahwa dia ingin bertobat. Lalu orang alim menyarankan, pergilah kamu ke kota ini, katanya.
Nah, di kota ini, dari kota ini ke kota itu, misalnya di kota itu banyak sekali kaum muslimin yang taat kepada Allah. Nah, lalu berangkatlah si orang pembunuh ini yang udah membunuh 100 orang ini, berangkatlah ke kota tersebut. Hingga dalam perjalanan Allah mencabut nyawanya. Setelah itu turunlah dua malaikat nih. Satu malaikat azab, dua malaikat rahmat. Berebutlah dengan si rohnya ini. Satu malaikat azab bilang, ini hak saya. Dengan dalih dia belum pernah melakukan kebaikan satu kali pun, katanya gitu. Terus malaikat rahmat pun bilang, ini tugas saya, katanya, karena dia berangkat meninggal dengan tujuan untuk bertaubat. Ributlah malaikat itu saling merebut antara si pembunuh yang meninggal itu. Turunlah malaikat penengah. Kalau begitu, coba ukur lebih dekat mana tempat dia bertobat dengan tempat dia berangkat. Akhirnya malaikat rahmatlah lebih dekat ke tempat yang bertobat. Nah, itulah kisah bahwa jadi kita itu tidak jangan terpengaruh dengan amalan-amalan lihat akhirnya gitu. Amalan-amalan dunia itu. Kita berdoa kepada Allah. Rasulullah sering mengajarkan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di dalam keimanan, di dalam agama. Itulah yang diajarkan Rasulullah agar kita selalu senantiasa hidup di dalam agama ini. Dalam riwayat lain juga banyak disebutkan, wa innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada akhirnya. Amal yang dimaksud di sini adalah amalan soleh, bisa juga amalan jelek. Yang dimaksud bil khawatimi adalah amalan yang dilakukan di akhir umurnya atau akhir hayatnya. Az-Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta menyatakan bahwa amalan akhir manusia itulah menjadi penentu dan atas amalan itulah akan dibalas. Siapa yang beramal jelek lalu beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. Tapi sebaliknya, siapa yang berpindah dari iman menjadi kufur, maka ia disebut murtad. Kita hati-hati dengan su'ul khotimah ini. Apa sih su'ul khotimah? Amalan terakhir jelek gitu kan. Dijelaskan bahwa Ibnu Rajab Al-Hambali di hadis Sahal bin Sa'ad di atas pada kalimat ia beramal dilihat oleh orang, maksudnya gitu. Jadi Sa'ad bin Sa'ad itu jadi amalan jelas itu dilihat karena dilihat orang. Maksudnya seseorang bisa mendapatkan akhir hidup yang jelek karena masalah batinnya, yang dimana perkara batin tidak ada satupun yang orang yang bisa melihat, hanya Allah yang tahu. Inilah sebab yang mengakibatkan seseorang mendapatkan su'ul khotimah. Bisa jadi pula seorang beramal seperti amalan penduduk neraka, namun dalam batinnya masih ada benih kebaikan. Ternyata benih kebaikan tersebut tumbuh pesat di akhir hidupnya hingga ia meraih husnul khotimah. Kata Ibnu Rajab, dari sinilah para ulama khawatir dengan keadaan su'ul khotimah, keadaan akhir hidup yang jelek. Jadi kita jangan terkagum, jangan terkagum dengan banyaknya amalan kita. Pada amalan kita saat ini, karena akhir hayat itulah penentunya. Apa benar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan yang soleh, yang seandainya ia mati maka ia akan masuk surga. Akan tetapi ia berubah dan mengamalkan perbuatan jelek. Mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan suatu amalan jelek yang seandainya ia mati maka akan masuk neraka. Akan tetapi ia berubah dengan amalan soleh. Oleh karenanya apabila Allah menginginkan suatu kebaikan kepada suatu hamba, Allah akan menunjukkan sebelum ia meninggal. Para sahabat bertanya, apa maksud menunjuk sebelum meninggal ya Rasulullah? Katanya, yaitu memberikan ia taufik dan beramal soleh dan mati dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karenanya penting sekali amalan yang kontinu dan menjadi akhir hidup dengan penutup terbaik, yaitu husnul khotimah. Demikian kultum dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
والهلال